إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh berkah, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada seluruh para jamaah sekalian untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengungkapkan rasa syukur yang benar, yakni cara yang selayaknya adalah dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan curahan terhadap perhatian ibadah kita yang seharusnya kualitasnya semakin hari semakin baik. Inilah di antara bentuk mensyukuri nikmat kepada Allah dengan cara yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus paham apa sekilas makna takwa itu. Apa sekilas makna takwa yang telah diungkapkan oleh para ulama salaf kita? Di antaranya adalah apa yang pernah diungkapkan oleh ulama yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan dan menjelaskan makna takwa secara ringkas. At-taqwa i'malu bi ta'atillah. Hendaknya engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, ala nurim min Allah. Perbuatanmu itu taat kepada Allah dibimbing di atas cahaya Allah, yaitu cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Tarju thawab Allah. Tidak berhenti sampai situ. Kita berbuat taat kepada Allah, kita benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Dan makna sebaliknya adalah wa anta turuka ma'siyat Allah. Lalu engkau setelah berbuat taat meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim min Allah. Perbuatanmu itu meninggalkan maksiat dibimbing dengan cahaya Allah, cahaya Al-Quran dan cahaya As-Sunnah. Takhafu iqab Allah. Sedang engkau dalam keadaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, manusia yang pernah Allah ciptakan, yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti beliau dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sekilas materi, yaitu yang tema pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya segala bentuk perbuatan, perilaku yang telah kita curahkan sejatinya di dunia ini ada konsekuensinya. Apalagi di akhirat nantinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada penegakan hukum dan keadilan di dunia, maka sebagaimana ada penegakan hukum pula nantinya di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sejatinya realita pengadilan yang ada di dunia ini dibandingkan pengadilan yang berada di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala sangat jauh berbeda. Potret keadilan yang ada di dunia ini yang kita ketahui bersama adalah jauh daripada barometer ukuran keadilan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan ditulis oleh malaikat yang mulia yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah memaparkan di dalam kitab yang mulia melalui firman-Nya, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah terucap satu kata dari seorang anak Adam kecuali apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperbuat oleh anak Adam tersebut sungguhnya telah dicatat rapi oleh malaikat yang bertugas mencatat tersebut. Surat Qaf ayat 18. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita sejatinya bukan hanya dicatat oleh para malaikat, namun juga akan diganjar, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar, sesuai kualitas dan jenis perbuatan apa yang telah kita lakukan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa di antara kita yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, dia akan melihat balasannya nantinya di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapa saja di antara kita yang pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat keburukan, pasti dia akan melihat catatan-catatan itu, keburukan itu yang telah ia perbuat nanti di akhirat kelak. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah prosesi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana pula gerangan pengadilan akhirat yang akan digelar? Berikut sekelumit gambaran yang akan kita sampaikan. Bagaimana ngerinya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu bahwasannya setiap manusia di antara kita pasti akan maju sendiri-sendiri di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil untuk mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan kita. Tidak akan ditemani siapapun, walaupun ia orang terdekatnya sekalipun. Setiap manusia pada pengadilan akhirat nanti tidak akan bisa menyewa pengacara, tidak pula didampingi keluarga, sanak saudara maupun siapapun jua.
Tak satu pun di antara mereka yang dapat menolong kita. Dan sebagaimana halnya saat hidup di dunia, kita akan maju sendiri-sendiri di hadapan Sang Penguasa. Begitu pula di akhirat, kita akan maju untuk dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan janjinya dalam Quran surah Maryam. Dia berfirman, wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda, bahwasanya seluruh mereka dari kalangan manusia akan datang satu persatu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat itu mulut kita akan dibungkam dan dikunci rapat. Jikalau pada pengadilan dunia lisan kita bisa berbicara, bersilat lidah, namun di saat di akhirat nantinya, sungguhnya lisan-lisan di antara manusia yang pernah berdusta dibungkam rapat-rapat. Di pengadilan akhirat, mulut ini akan terdiam, keluh dan tidak bisa berucap, kendati hanya sepatah kata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang paling kita takuti sebaliknya, yaitu bahwasannya semua akan bersaksi atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, mulai dari mata-mata kita, telinga-telinga kita, tangan-tangan kita, beserta kaki-kaki kita. Semuanya akan berbicara, membeberkan dan membuka apa yang pernah kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambarannya pada firman-Nya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari pengadilan, maka kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, beserta yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama di dunia. Quran surah Yasin ayat 65. Tidak sampai situ para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahwasanya bumi tempat kita berpijak pun tidak ketinggalan untuk memberikan kesaksian, melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang kita lakukan di atas tanah tersebut. Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu, yaitu hari keadilan, bahwasanya bumi atau tanah tempat anak Adam berbuat maksiat akan diizinkan oleh Allah untuk berbicara, karena kendati demikian Allah sungguhnya telah memerintahkan yang demikian itu. Quran surah Az-Zalzalah ayat 4-5. Keadilan hari itu akan dijunjung tinggi dan timbangan akan ditegakkan dengan sangat akurat. Tidak ada yang dapat berkelit, menyogok maupun merubah keputusannya. Karena yang bertindak sebagai hakim di padang mahsyar adalah sejatinya Allah Azza wa Jalla. Tidak akan lagi yaitu unsur sogok menyogok, backing membacking, ataupun ngeles mengeles. Selihai apapun manusia mempermainkan hukum di dunia, dan walaupun mereka sering lepas dari pengadilan dunia, mereka tak akan lepas, mereka tak akan pernah bisa kabur dari jeratan hukum saat bersama Allah Azza wa Jalla. Mustahil mereka bisa lari dari azab Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran terhadap kondisi yang demikian, yaitu di dalam firman-Nya, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha
wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan sama sekali. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan baik berupa keburukan maupun kebaikan, dan cukuplah bagi kami yang membuat perhitungan itu. Al-Anbiya ayat 47. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama telah kita paparkan bagaimana di pengadilan dunia ketika itu, saat pengadilan dunia, uang dapat membungkam ketenaran, berkuasa untuk mengurangi tuntutan, kepandaian lidah juga mampu untuk merubah segalanya. Namun di pengadilan akhirat bersama Allah Azza wa Jalla, uang sudah tidak mempan, ketenaran laksana debu-debu yang berterbangan, bersilat lidah pun hanya seolah menjadi angan-angan. Karena mulut sejatinya telah terkunci, tangan yang akan angkat bicara, kaki-kaki menjadi saksi, bahkan bumi kita berpijak, semua akan membeberkan terhadap kebaikan dan keburukan selama ini yang pernah kita perbuat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah atas pengadilan bersama Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya pengadilan akhirat begitu menegangkan. Salah satu bekal utama yang patut kita bawa, yang patut kita perbaiki di sisa umur kita saat ini adalah sejatinya bekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pengertian takwa yang telah kita sampaikan di awal khutbah tadinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semua tatkala pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu datang, harta-harta kita, anak-anak kita, benda-benda yang selama ini kita kumpulkan, kita rapikan, semuanya tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, tatkala pengadilan itu datang bersama Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu, pada hari keadilan bersama Allah, tidak akan bermanfaat harta seorang hamba, tidak pula anak-anak mereka yang selama ini mereka banggakan, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di keadilan itu dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat, yang menginginkan ridha Allah dan mengerjakan apa yang diridai oleh Allah selama ia hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, sungguh beruntung orang-orang yang pada saat itu berat timbangan kebaikannya, dan sungguh merugilah
bagi orang-orang yang ringan timbangannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang mendapati di hari pengadilan tersebut dapatkan banyak kebaikan-kebaikan timbangannya, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya Allah berfirman, "Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum." Barang siapa yang timbangan keburukannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri terhadap ayat-ayat kami. Mereka menzaliminya. Mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka acuh tak acuh mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pesan khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada seluruh para jemaah bahwasannya sejatinya kita semuanya adalah pemimpin, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in." Setiap di antara kalian, wahai para manusia, adalah pemimpin. Dan sejatinya seorang pemimpin itu mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang bapak memimpin rumah tangganya, seorang manajer memimpin karyawan-karyawannya, dan selanjutnya seorang pejabat memimpin rakyat. Semuanya tentang pemimpin dan kepemimpinan itu sejatinya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri di dalam kepemimpinan kita yang selama ini kita laksanakan, yaitu kepemimpinan baik di bidang individual maupun kemasyarakatan. Jika kita masing-masing diri evaluasi terus-menerus, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghadirkan pemimpin bagi negeri ini yang jauh lebih baik daripada apa yang kita perkirakan, jauh lebih baik apa yang kita harapkan, dan jauh lebih baik apa yang kita doakan, dengan syarat kita memperbaiki kepemimpinan kita masing-masing di dalam bidangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memperbaiki amal-amal kita selama dunia. Jikalau selama ini kita tidak mempertimbangkan mana kebaikan dan mana keburukan yang harus kita prioritaskan, maka harapannya setelah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia berupa taufiknya untuk memberikan hati kepada kita yang tulus, jalan pada kita yang terang untuk memprioritaskan, mengutamakan kebaikan-kebaikan yang akan kita ucapkan maupun yang akan kita perbuatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا راضي الحاجات. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا وإسلاما وفقها. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقيموا الصلاة.